Ya, sayangnya berbagai persiapan telah dilakukan Indonesia dari berbagai sisi dan semuanya kami rangkum dalam RI batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20, apa saja kerugiannya. Ya, memang mengamati juga terkait kerugian banyak masyarakat Indonesia juga kecewa berat terhadap para pejabat publik yang mana dinilai turut memberikan kontribusi negatif atas gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah gelaran Piala Dunia U20 tahun 2023 ini. Bukan hanya para pemain di timnas kita dan juga para calon penonton Piala Dunia di Indonesia yang kecewa, tapi lapisan masyarakat lainnya yaitu para pelaku UMKM hingga para vendor penyelenggaraan event pun harus gigit jari dan impian mereka meraup pundi-pundi tinggallah kenangan saat ini. Nah, ini kita rinci lagi secara detail begitu ya, bisa kita lihat di slide selanjutnya. Ya, apabila mengamati juga terkait resmi sudah bahwa saat ini FIFA memutuskan mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 pada Rabu 29 Maret kemarin melalui rilis yang diupload di web resmi FIFA. Belakangan ini keikutsertaan dari Israel di Piala Dunia U20 yang U20 2023 menjadi isu yang banyak dibahas oleh berbagai kalangan dan ramai juga viral di lini masa. Atas hal ini juga tentu ada yang pro dan kontra terhadap keikutsertaan dari Israel dalam gelaran Piala Dunia U20 di mana di tahun 2023 ini. Sampai-sampai sejumlah pejabat publik kita pun memberikan pernyataan bernada penolakan atau menolak keras apabila Israel ikut dalam gelaran Piala Dunia U20 kali ini. Siapa saja mereka? Kita lihat di next slide selanjutnya. Nah, di sini memang yang pertama ada Iwayan Koster yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Bali, di mana mengingat kembali pada tanggal 11 Maret lalu, 4 negara wakil Asia dipastikan lolos ke Piala Dunia U20. Nah, 3 hari kemudian muncul kabar yang cukup mengejutkan dari Gubernur Bali yang ternyata mengirim surat kepada Menpora soal penolakan Israel bermain di wilayah Bali. Dari sinilah situasi mulai memanas. Terlihat dari gelombang penolakan terjadi di beberapa tempat, bahkan sempat ada aksi turun ke jalan terkait isu Israel ini. Bukan hanya Iwayan Koster yang juga menolak Israel, nada penolakan juga dilontarkan oleh rekan satu partainya, yakni Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah, yang mana pada Kamis 23 Maret lalu ikut menolak keberadaan Israel dalam gelaran Piala Dunia U20 2023 yang rencananya Jawa Tengah juga masuk dalam list venue pertandingan tersebut. Dari sini juga gelombang kekecewaan dari masyarakat muncul dan meramaikan lini masa di segala penjuru. Banyak yang mengatakan pula masalah olahraga tidak bisa digabung-gabungkan dengan politik ataupun hal-hal keagamaan. Tapi tentunya nasi sudah jadi bubur dan berujung pada batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 ini. Lalu siapa saja kira-kira yang merugi atas kegagalan dari event yang mana juga sudah dipersiapkan jauh-jauh hari? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, bicara terkait kerugian, tentunya ternyata pemerintah ditaksir merugi hingga triliunan rupiah. Di awal juga dengan kucuran dana pemerintah untuk persiapan gelaran ini yang mencapai angka 400 miliar rupiah. Ditambah lagi Kementerian PUPR juga ikut menyuntik dana sebesar 314 miliar rupiah untuk renovasi stadion ditambah 175 miliar rupiah pada bulan lalu. Selain itu, Menpora yang pada saat itu menjabat, yakni ada Zainuddin Amali juga meminta tambahan dana pada pemerintah, di mana kalau ditaksir seluruh kerugian gagalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia mencapai 1,4 triliun rupiah. Bukan jumlah yang sedikit tentunya. Tidak sampai di sini saja, kerugiannya para vendor, lalu juga UMKM, dan siapapun yang terlibat dari gelaran ini juga harus gigit jari akibat batal meraih pundi-pundi walaupun secara modal mereka juga sudah mengeluarkan guna persiapan jelang acara berlangsung. Dan semoga Indonesia pun tidak terkena sanksi dari kejadian ini dari FIFA agar tidak menambah list kerugian yang diterima tanah air dari batalnya gelaran Piala Dunia U20 di tahun 2023 ini.